Salam, masukin nak. Ini Asti. Duduk ini. Bagaimana kabarnya Asti? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Asti ini sudah sering ke sekolah? Sudah, Pak. Ya. Saya lihat kemarin nampaknya Asti sudah mulai senang-senang ini, makanya Bapak sengaja panggil Asti ke sini. Mungkin ada kaitannya juga di pertemuan pertama kita ya, yang kemarin ketika kita melakukan teknik kursi kosong ya. Hari ini Bapak kembali panggil. Mungkin kita nanti akan merefleksi apa-apa yang sudah dilakukan Asti berdasarkan di pertemuan pertama. Juga kalau perlu hari ini kita juga akan tetap melakukan latihan ya, supaya lebih menguatkan apa yang menjadi tujuan Asti dalam setiap permasalahannya ya. Khususnya masalah kemarin ya, masalah yang dibully itu. Asti kemarin ini kan sudah 1 minggu berlalu ya. Asti kemarin pernah tidak menjumpai pengalaman yang Asti sudah bisa mengungkapkan itu pertemuan pertama, hasil dari pertemuan pertama? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Situasi bagaimana di kelas? Iya. Iya, bagaimana contohnya? Iya, bagaimana Asti kemarin sudah menjumpai situasi yang ketika temannya mungkin membuli di kelas, lantas Asti sudah bisa mengungkapkan kata-katanya? Sudah, Pak. Oh sudah ya? Iya. Bagaimana kemarin apa yang dibilang temannya dan apa yang dikeluarkan oleh Asti? Kemarin Pak sempat kalah dengan Andi. Ya. Dia bilang, itu lagi jebak nggak pakai. Ganti-ganti saya itu. Terus apa yang dikatakan Asti? Bilang Bapak, biar nih masih bagus di jebakku. Karena dua juga jebakku. Ganti-ganti, apalagi ini bersih. Buang-buang kalau mau ganti lagi. Iya, itu yang dikatakan Asti. Iya, Pak. Jadi mungkin bedanya Asti sudah tahu ya? Iya, Pak. Mungkin bedanya ketika Asti belum melakukan latihan-latihan seperti yang kemarin, itu Asti kenapa? Ekspresinya bagaimana sebelumnya? Diam. Diam, Pak. Diam kan? Kemarin sudah mampu mengungkapkan. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti Asti ini sudah ada kemajuan sedikit, namun mungkin masih perlu diperkuat kembali ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi Asti saya panggil ke sini supaya kita lebih bisa menguatkan solusi-solusi dari permasalahan mengenai bullying yang terjadi pada Asti ya. Mungkin hari ini nantinya kita akan melakukan latihan asertif ya, latihan ketegasan. Jadi kemarin lebih kuat ke bagaimana Asti dapat berpendapat dengan baik ya. Dan hari ini itu yang kita perkuat, bagaimana Asti bisa melakukan ketegasan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan gestur-gestur tubuh yang baik terhadap temannya ya, sehingga tidak lagi terjadi pembulian. Dan itu juga yang penting, jangan sampai Asti ini hari ini yang dibully, besok-besoknya Asti lagi yang membuli. Itu yang kita hindari ya. Makanya kita lakukan latihan ini 2 pertemuan ya. Dan hari ini saya merasa bangga, senang kepada Asti. Kenapa? Karena kemarin akhirnya bisa ya menjumpai situasi bullying dan Asti sudah bisa berpendapat ya. Jadi hari ini kita penguatannya, kita akan melakukan latihan asertif ya. Bagaimana kalau kita sepakati waktu ya? Berapa kira-kira waktu yang cukup? Apa cukup dengan 40 menit? Cukup ya? Karena saya lihat tadi hari ini 40 menit itu nanti masuk lagi jam pertama pas ya. Jam pertama setelah istirahat jam keempat ya. Oke. Baik. Oke. Jadi Asti, apa yang akan kita lakukan nanti itu yaitu latihan asertif. Itu tujuannya untuk membantu Asti bagaimana bisa melakukan ketegasannya. Jadi latihan nanti itu tujuannya Asti akan dilatih bagaimana supaya bisa bersikap tegas ya, tanpa berperilaku agresif dan pasif ya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas ya.
dan akan kita lakukan latihan bagaimana Nasti bisa bersikap dan berperilaku asertif, bukan agresif dan pasif ya. Oke. Jadi hari ini kita melakukan latihan itu selama 40 menit sesuai kesepakatan tadi ya. Dan saya kembali tekankan bahwa Nasti tidak usah khawatir ya mengenai apa yang didapatkan dan disampaikan di sini itu sifatnya rahasia ya. Jadi saya juga siap menerima Nasti ini kapanpun mau kesini ya, bukan hanya sekedar dipanggil ya atau bagaimana. Nasti silakan datang ke ruang BK-nya ya jika ada masalah-masalah. Oke? Oke. Contohnya dalam bersikap asertif begini Nasti ya. Setiap ketika temannya Nasti mengatakan ke Asti, kamu itu banyak sekali kekurangannya, saya tidak suka sekelas dengan kamu. Nah di situ sikap asertif yang seharusnya muncul, ini contoh ya, sikap asertif yang seharusnya muncul, Nasti percaya diri kemudian mengatakan, teman, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan saya itu yang Anda tahu, tapi Anda belum tahu kelebihan saya. Kamu hanya memandang kekurangan saya tanpa mengetahui apa kelebihan saya. Itu ya, itu contohnya. Paham? Paham Pak. Mungkin Nasti bisa memberikan contoh juga supaya lebih dipahami. Iya Pak. Bagaimana contohnya? Kalau misalkan Pak Nabila temanku, kamu tuh jelek, tidak cantik. Iya. Terus saya bilang, Pak, Hmm. kan cantik itu relatif. Iya, bagus. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda Mengenai kecantikan. mengenai kecantikan atau kekurangan. Ya, seperti itu ya. Itu contoh yang bagus. Begitu contohnya, kurang lebih contohnya mengenai sikap asertif ya. Iya Pak. Jadi yang perlu diketahui Nasti juga, di sini akan ada 3 yang akan saya mau jelaskan mengenai perbedaan ini, yang 3 ini, perilaku asertif, agresif dan pasif ya. Iya Pak. Nah ini yang harus Nasti bedakan, apa itu asertif, apa itu agresif, dan apa itu pasif ya. Asertif itu tegas ya, Iya Pak. tegas. Artinya ketika Nasti menjumpai situasi, ketika Nasti itu mungkin diberikan tekanan, Nasti di situ tidak marah-marah ya, tidak tidak berperilaku kasar ya, namun Nasti tegas sesuai dengan apa yang Nasti rasakan, sesuai dengan apa yang Nasti ingin ungkapkan, bukan dalam keadaan marah ya, tapi tegas. Sama halnya dengan contoh ketika Nasti melakukan latihan yang kemarin-kemarin mengenai kursi kosong ya, Iya Pak. itu hampir sama ya. Apa yang diungkapkan Nasti kemarin itu juga merupakan ketegasan ya, asertif ya. Nah untuk yang kedua ini agresif, yang perlu Nasti ketahui, agresif itu seakan-akan mengancam balik ya. Ketika temannya mungkin menghina Nasti juga menghina temannya. Akhirnya apa? Mungkin ada perkelahian seperti itu ya. Itu perilaku agresif ya, mengeluarkan emosi marah ya ketika ditanya sama temannya atau kejadian yang Nasti merasa dibully, Nasti juga memberontak, itu agresif ya. Kemudian yang ketiga itu pasif. Nah ini biasanya dipendam, emosi yang dipendam dalam hati, jadi itu pasif ya. Jadi Nasti ini ketika punya masalah di kelas, Nasti itu cuma memendam dan berniat untuk membalas dendam, seperti itu ya. Iya Pak. Jadi itu perbedaannya asertif, agresif, dan pasif ya. Jadi yang paling benar dan yang harus dilakukan Nasti ini adalah perilaku asertif ya, asertif. Jadi kita tidak akan
apa namanya, Nasti akan melakukan latihan asertif, tapi Nasti juga harus perlu tahu apa itu agresif dan pasif ya, supaya Nasti menghindari dua perilaku itu dan akan melakukan implementasi dari teknik-teknik yang kita sudah lalui agar Nasti ini bisa berperilaku asertif ya, berperilaku tegas ya, seperti itu. Oke, jadi kita mulai belajar Nasti ya. Kita belajar menyampaikan kalimat dengan tegas ya, sesuai dengan rencana kita hari ini ya, lakukan latihan asertif. Jadi Nasti harus pahami itu kalimat-kalimat asertif ya, disertai dengan gestur tubuh yang baik ya, seperti itu. Mungkin kita bisa contohkan, mungkin Bapak dicontohkan ya, ketika mungkin saya berada di posisinya Nasti di kelas ketika dibully, lantas saya mengatakan begini, saya fine-fine aja kok dengan style saya. Saya sudah merasa nyaman dengan apa yang saya kenakan. Anda tidak perlu khawatir tentang diri saya. Begitu ya latihan asertifnya. Jadi Nasti berpendapat kemudian disertai dengan gestur tubuh yang baik. Artinya kelihatan nampak Nasti ini percaya diri. Seperti itu percaya diri, sudah pede dengan penampilannya, tidak peduli dengan apa yang dibilang orang. Kurang lebih seperti itu ya. Nasti bisa lakukan latihan-latihan sendiri di sini. Mungkin Nasti kembali mengingat pengalamannya di kelas. Lantas ini yang akan Nasti katakan. Cuman tidak usah ungkapkan apa yang dibilang temannya. Langsung saja ungkapkan apa yang biasa itu Nasti mau katakan, disertai dengan gestur tubuh yang baik. Ya, latihan-latihan saja di situ. Oke, sambil saya memantau juga atau mendampingi Nasti. Mungkin Nasti ingat, oh ini yang ingin saya katakan. Mungkin gestur tubuhnya yang baik begini. Nah, seperti itu. Oke, kita akan latihan-latihan saja. Oke, jadi silakan Nasti lakukan latihan ya. Saya mau lihat bagaimana. Nanti Bapak juga bimbing bagaimana Nasti ini bisa bersikap asertif ya. Latihan makin. Nasti mengeluarkan pendapatnya sambil berekspresi itu mengenai pengalaman-pengalamannya kemarin. Jadi kita mulai ya latihan asertifnya ya. Misalkan begini Nasti. Kasusnya Nasti ini diajak oleh teman-temannya ke Pantai Marina. Lantas bersamaan dengan hari itu Nasti mau antar ibu ke rumah nenek. Nah, bagaimana cara Nasti itu menolak ajakan teman-temannya? Mungkin begini Pak, Ya, maaf, bukannya saya tidak ingin ikut, cuma saya harus mengantar ibu ke rumah nenek. seperti itu ya. Itu sudah bagus itu ya. Itu sudah merupakan bagian-bagian dari kalimat yang asertif ya, seperti itu. Kita latihan lagi ya. Saya ingin lebih melihat lagi bagaimana asertif yang bisa dimunculkan oleh Nasti. Contoh kasusnya begini. Mungkin Nasti, ini contoh ya. Nasti ke pasar dengan tujuan mau membeli baju. Nah, setelah sampai di pasar, Nasti melihat-lihat baju dan mencoba baju itu di satu toko ya. Di satu toko. Nah, Nasti di situ sudah lama memilih-milih baju dan pada akhirnya Nasti tidak jadi membeli baju itu. Akhirnya ada rasa malu kan di situ terhadap penjualnya. Dan kira-kira kalimat asertif atau sikap asertif yang harus dimunculkan Nasti untuk berpindah tempat dari toko itu atau penjual baju itu, apa yang dikatakan Nasti di situ? Iya. Maaf Bu, Ya. mungkin bajunya tidak cocok karena terlalu besar Iya. dan saya harus berpindah ke tempat lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa mungkin dikatakan maaf dulu di awal mohon maaf Bu, mungkin baju ini kurang cocok dengan saya, mungkin ukurannya ya, mohon maaf ya Bu,
saya lihat-lihat baju yang lain dulu di toko lain, seperti itu ya. Seperti itu yang harus diungkapkan. Nah, Asti ya, itu dalam berperilaku asertif toh. Mungkin ada contoh lain lagi saya lebih mengarah ke contoh-contoh ya, supaya Asti lebih gampang paham mengenai perilaku asertif. Mungkin begini, mungkin Asti punya pacar, nah ada yang pacarnya? Tidak, Pak. Tidak. Tapi ini contoh ya. Mungkin Asti punya pacar, terus teman-teman dan pacarnya Asti ini mau acara, mau kumpul-kumpul uang. Nah pacarnya bilang begini, Asti minta dulu sama uang mama tak, uang lebih, uang jajan lebih, untuk kumpul-kumpul di acara. Lantas Asti menolak, tidak mau, karena itu mungkin memberatkan orang tuanya kan. Apa yang kira-kira Asti katakan ke pacarnya untuk menolak itu? Mungkin kalau cuman berfoya-foya dan harus meminta uang ke orang tua, Iya. mungkin itu tidak penting atau tidak perlu. Iya, bagus ya, seperti itu ya. Jadi apa yang diungkapkan Asti itu juga tidak menyinggung temannya atau lawan bicaranya, seperti itu ya. Jadi ada semacam penolakan, tetapi tetap dengan bertutur kata yang baik dan berperilaku sopan ya. Seperti itu yang kita pelajari mengenai latihan asertif ya. Oke. Contoh selanjutnya ya, Asti ya. Saya berikan ilustrasi begini. Di sekolah teman kelasnya Asti ini ngajak bolos, teman tak tahu. Kebetulan di luar ada konser impiannya juga, termasuk impiannya juga Nasti, mungkin konsernya BTS Opa itu, ngajak bolos teman tak. Nah ini masih jam pelajaran, kira-kira apa yang dikatakan Nasti untuk menolak itu? Tidak mungkin gini, Pak. Iya. Tidak baik bolos. Karena ini masih jam pelajaran. Iya. Kan bisa jadi lagi nonton kalau pulang di rumah di YouTube atau di FB. Iya, bagus ya. Jadi Nasti menolak ajakan tersebut dengan kalimat yang baik, kemudian ada solusi di akhir kan? Ya baik bolos, ini masih jam pelajaran, ini lebih penting. Dan kita kan juga bisa lihat nanti di YouTube ketika ada di rumah. Nah, seperti itu tadi yang dikatakan Nasti ya. Itu kurang lebih latihan-latihan asertif kita ya hari ini. Terus kita lanjut lagi nih. Nampaknya saya juga antusias memberikan contoh ini supaya Nasti lebih semangat lagi ya. Nah, mungkin begini contoh kasusnya Nasti. Adiknya Nasti ini di rumah ya, adiknya minta dibelikan HP yang lebih canggih dari HP-nya Nasti. Padahal dia masih kecil. Untuk menolak itu apa yang dikatakan Nasti? Jangan dulu deh beli HP canggih atau HP mahal, karena masih kecil Ki. Mending baik itu kalau fokus dulu belajar. Besar apa Ki baru dibelikan Ki juga HP bagus. Oh iya bagus. Jadi seperti itu ya cara asertif kita. Jadi ketika nanti Nasti menjumpai pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian tentang bullying, dan itu bisa Nasti terapkan ya kalimat-kalimat asertif ya, seperti itu, penolakan. Mungkin Nasti diajak untuk nakal-nakal di kelas, diajak mencoret-coret, bagaimana yang dikatakan Nasti kalau katanya Nasti tulis dulu itu di meja guru, pakai ini spidol permanen. Apa kira-kira dikatakan Nasti untuk menolak itu? Jangan Ki, tidak baik nanti guru nah marah. Kalau marah siapa mau disalahkan? Nah pasti bilang Ki,
Asti Bu tadi. Nah, Ya bagus ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kita menolak tapi dengan tetap kalimat yang bagus ya, tidak melawan teman seperti itu ya. Oke, jadi pasti kurang lebih seperti itu ya contoh perilaku asertif. Bapak tadi sudah contohkan kasus, kemudian Ati sudah mampu berpendapat atau menolak ya, tapi dengan perilaku asertif. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita kembali flashback kembali ke masalahnya Nasti yang mengenai bullying. Itu kan kemarin saya ingat-ingat Nasti mengatakan teman yang membuli Nasti itu mencela mengenai pakaian lah, jilbab lah, fisik lah ya kan. Nah, di situ kan Nasti juga berpendapat itu ya bisa dimasukkan dalam perilaku asertif ya. Nah, yang perlu dikembangkan di sini bagaimana Nasti itu bisa memiliki gestur tubuh yang baik dalam mengungkapkan kata-kata itu ya. Mungkin Asti bisa latihan itu, contohkan sama dengan yang kemarin, tapi Asti di sini lebih dikembangkan dengan gestur tubuh yang baik, mimik yang baik seperti itu. kurang lebih seperti kemarin. Iya, kurang lebih seperti kemarin, cuman kita tambahkan itu gestur tubuhnya yang lebih baik, cara kita berekspresi yang lebih baik, lebih percaya diri seperti itu. Gimana? Oh begini Pak, Iya. misalkan membuli lagi tentang pakaian Pak. Iya. Kenapakah harus rubah penampilanku? Kenapakah harus turuti style Pak? Nah sedangkan saya bagus juga kurasa dengan pakaianku, nyaman ya. Gitu. Iya, itu percaya diri sekali saya lihat. Cuman saya lihat masih ada sedikit-sedikit kayak agresif di ekspresinya, ya. Itu yang dikurangi nanti ya. Dikurangi itu yang ekspresi agresif, yang kayak melotot sekali begini tuh, kayak akan mau membalas. Itu digunakan dengan gestur tubuh yang baik ya, seperti itu ya. Kasusnya Nasti ini diajak oleh teman-temannya ke Pantai Marina. Lantas bersamaan dengan hari itu Nasti mau antar ibu ke rumah nenek. Nah, bagaimana cara Nasti itu menolak ajakan teman-temannya? Mungkin begini Pak. Ya. Maaf, bukannya saya tidak ingin ikut, cuman saya harus mengantar ibu ke rumah nenek. Itu ya, itu sudah bagus itu ya. Itu sudah merupakan bagian-bagian dari kalimat yang asertif ya, seperti itu. Kita latihan lagi. Saya ingin lebih melihat lagi bagaimana asertif yang bisa dimunculkan oleh Nasti. Contoh kasusnya begini. Mungkin Nasti, ini contoh ya. Nasti ke pasar dengan tujuan mau membeli baju. Nah, setelah sampai di pasar, Nasti melihat-lihat baju dan mencoba baju itu di satu toko ya, di satu toko. Nah, Nasti di situ sudah lama memilih-milih baju dan pada akhirnya Nasti tidak jadi membeli baju itu. Akhirnya ada rasa malu kan di situ terhadap penjualnya. Dan kira-kira kalimat asertif atau sikap asertif yang harus dimunculkan Nasti untuk berpindah tempat dari toko itu atau penjual baju itu, apa yang dikatakan Nasti? Iya. Maaf Bu. Iya. Mungkin bajunya tidak cocok karena terlalu besar. Iya. Dan saya harus berpindah ke tempat lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa mungkin dikatakan maaf dulu di awal mohon maaf Bu, mungkin baju ini kurang cocok dengan saya, mungkin ukurannya ya, mohon maaf ya Bu, saya lihat-lihat baju yang lain dulu di toko lain, seperti itu ya. Saya ingin lebih melihat lagi bagaimana asertif yang bisa dimunculkan oleh Nasti. Contoh kasusnya begini.
mungkin Asti, ini contoh ya, Asti ke pasar dengan tujuan mau membeli baju. Nah setelah sampai di pasar, Asti melihat baju dan mencoba baju itu di satu toko ya, di satu toko. Nah Asti di situ sudah lama memilih-milih baju dan pada akhirnya Asti tidak jadi membeli baju itu. Akhirnya ada rasa malu kan di situ terhadap penjualnya. Kira-kira kalimat asertif atau sikap asertif yang harus dimunculkan Asti untuk berpindah tempat dari toko itu atau penjual baju itu, apa yang dikatakan Asti? Gini, Iya, maaf Bu, iya, mungkin bajunya tidak cocok karena terlalu besar iya. dan Dan saya harus berpindah ke tempat lain. tempat lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa mungkin dikatakan maaf dulu di awal tak. Mohon maaf Bu, mungkin baju ini kurang cocok dengan saya. Mungkin ukurannya ya, mungkin ukurannya. Mohon maaf ya Bu, saya lihat-lihat baju yang lain dulu di toko lain. Seperti itu ya, seperti itu yang harus diungkapkan Nasti ya. Itu dalam berperilaku asertif tak. Mungkin ada contoh lain lagi, saya lebih mengarah ke contoh-contoh ya, supaya Nasti lebih gampang paham mengenai perilaku asertif. Mungkin begini, mungkin Nasti punya pacar, nah ada yang pacarnya? Tidak Pak. Tidak. Tapi ini contoh ya. Mungkin Nasti punya pacar, terus teman-teman dan pacarnya Nasti ini mau acara, mau kumpul-kumpul uang. Nah pacarnya bilang begini, Nasti minta dulu sama uang mama tak, uang lebih, uang jajan lebih, untuk kumpul-kumpul di acara. Lantas Nasti menolak, tidak mau karena itu mungkin memberatkan orang tuanya kan. Apa yang kira-kira Nasti katakan ke pacarnya untuk menolak itu? Mungkin kalau cuman berfoya-foya dan harus meminta uang ke orang tua, Iya, mungkin itu tidak penting atau tidak perlu. iya, bagus ya, seperti itu ya. Jadi apa yang diungkapkan Asti itu juga tidak menyinggung temannya atau lawan bicaranya, seperti itu ya. Jadi ada semacam penolakan, tetapi tetap dengan bertutur kata yang baik dan berperilaku sopan ya. Seperti itu yang kita pelajari mengenai latihan asertif ya. Oke. Contoh selanjutnya ya, Nasti ya. Saya berikan ilustrasi begini. Di sekolah teman kelasnya Nasti ini ngajak bolos, teman tetap. Kebetulan di luar ada konser impiannya juga, termasuk impiannya juga Nasti, mungkin konsernya BTS Opa itu. Ngajak bolos teman tak. Nah ini masih jam pelajaran. Kira-kira apa yang dikatakan Nasti untuk menolak itu? Tidak mungkin begini Pak. Iya. Tidak baik bolos Hmm. karena ini masih jam pelajaran. Iya. Kan bisa jadi lagi nonton kalau pulang di rumah di YouTube atau Iya. di FB. Iya, bagus ya. Jadi Nasti menolak ajakan tersebut dengan kalimat yang baik. Kemudian ada solusi di akhir tak? Ya baik bolos, ini masih jam pelajaran, ini lebih penting. Dan kita kan juga bisa lihat nanti di YouTube ketika ada di rumah. Nah, seperti itu tadi yang dikatakan Nasti ya. Itu kurang lebih latihan-latihan asertif kita ya hari ini. Terus kita lanjut lagi nih. Nampaknya saya juga antusias memberikan contoh ini supaya Nasti lebih semangat lagi ya. Nah, mungkin begini contoh kasusnya Nasti. Adiknya Nasti ini di rumah ya, adiknya minta dibelikan HP yang lebih canggih dari HP-nya Nasti. Padahal dia masih kecil.
untuk menolak itu apa yang dikatakan Asti? Jangan dulu deh beli HP canggih atau HP mahal, karena masih kecil Ki. Mending baik itu kalau fokus main dulu belajar. Besar apa Ki baru dibelikan Ki juga HP bagus. Oh iya ya, bagus. Jadi seperti itu ya acara sakit kita. Jadi ketika nanti Asti menjumpai pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian tentang bullying, dan itu bisa Asti terapkan ya kalimat-kalimat asertif ya, seperti itu, penolakan. Mungkin Asti diajak untuk nakal-nakal di kelas tuh, diajak mencoret-coret, bagaimana yang dikatakan Asti kalau bertanya, Asti tulis dulu itu di meja guru, pakai ini spidol permanen. Apa kira-kira dikatakan Asti di situ untuk menolak itu? Jangan Ki, tidak baik nanti guru, nanti guru nah marah. Ya. Kalau marah siapa mau disalahkan? Nah pasti bilang Ki, Asti bu tadi. Nah Ya bagus ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kita menolak tapi dengan tetap kalimat yang bagus ya, tidak melawan teman, seperti itu ya. Oke, jadi pasti kurang lebih seperti itu ya, contoh perilaku asertif. Bapak tadi sudah contohkan kasus, kemudian Asti sudah mampu berpendapat atau menolak ya, tapi dengan perilaku asertif. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita kembali flashback kembali ke masalahnya Asti yang mengenai bullying. Kan kemarin saya ingat-ingat Asti mengatakan teman yang membuli Asti itu mencela mengenai pakaian lah, jilbab lah, fisik lah ya kan. Nah, di situ kan Asti juga berpendapat itu juga bisa dimasukkan dalam perilaku asertif ya. Nah, yang perlu dikembangkan di sini bagaimana Asti itu bisa memiliki gestur tubuh yang baik dalam mengungkapkan kata-kata itu ya. Mungkin Asti bisa latihan itu, contohkan sama dengan yang kemarin, tapi Asti di sini lebih dikembangkan dengan gestur tubuh yang baik, mimik yang baik, seperti itu. kurang lebih seperti kemarin. Iya, kurang lebih seperti kemarin, cuman kita tambahkan itu gestur tubuhnya yang lebih baik, cara kita berekspresi yang lebih baik, lebih percaya diri, seperti itu. Bagaimana? Oh begini Pak, Iya. misalkan membuli lagi tentang pakaian Pak. Iya. Kenapakah harus rubah penampilanku? Kenapakah harus turuti style Pak? Nah sedangkan saya bagus juga kurasa dengan pakaianku, nyaman ya. Gitu Pak. Iya, itu percaya diri sekali saya lihat. Cuman saya lihat masih ada sedikit kayak agresif di ekspresinya ya. Itu yang dikurangi nanti ya. Dikurangi itu yang ekspresi agresif, yang kayak melotot sekali begini tuh, kayak akan mau membalas. Itu digunakan dengan gestur tubuh yang baik ya, seperti itu ya. Jadi saya pikir hari ini cukup ya, mengingat waktu juga sudah hampir menuju ke 40 menit ya. Kita sudah 35 menit berlalu ya. Jadi Asti, saya hari ini bangga dan senang melihat kemajuan yang telah dilakukan oleh Asti mengenai masalahnya ya. Kemarin saya lihat dan Asti juga sudah ungkapkan bahwa itu sudah diterapkan ya, implementasi dari teknik kursi kosong yang kita lakukan kemarin kan. Dan hari ini kita melakukan latihan asertif. Saya lihat apa yang dituturkan, apa yang dipaparkan oleh Asti mengenai kasus-kasus yang tadi saya angkat, itu sudah bisa ya bersikap asertif ya. Juga mengenai masalahnya Asti yang diungkapkan dengan gestur tubuh yang baik, itu masih perlu diperbaiki lagi, tapi saya yakin Asti sudah bisa berperilaku asertif ya setelah pertemuan ini ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Asti setelah mengikuti pertemuan kita ini?
silakan bicara bagi saya. Jadi bisa membedakan nih Pak yang mana agresif, Iya, tegas, iya. Asertif itu tegas, ya. Yang pertama asertif. kedua agresif, Ya, agresif itu marah-marah, marah. Terus yang ketiga pasif, ya. Pasif itu memendam. mendendam ya. Jadi itu yang harus Nasti juga bedakan ya, supaya dalam penerapan atau implementasi teknik yang Nasti sudah dapatkan itu mampu dilakukan ya, bukan sikap agresif dan bukan sikap pasif, tapi asertif ya, seperti itu. Oke, jadi saya pikir hari ini cukup ya, mengingat waktu juga sudah hampir menuju ke 40 menit ya. Kita sudah 35 menit berlalu ya. Jadi Asti, saya hari ini bangga dan senang melihat kemajuan yang telah dilakukan oleh Asti mengenai masalahnya ya. Kemarin saya lihat dan Asti juga sudah ungkapkan bahwa itu sudah diterapkan ya, implementasi dari teknik kursi kosong yang kita lakukan kemarin tak? Dan hari ini kita melakukan latihan asertif. Saya lihat apa yang dituturkan, apa yang dipaparkan oleh Asti mengenai kasus-kasus yang tadi saya angkat, itu sudah bisa ya bersikap asertif ya. Juga mengenai masalahnya Asti yang diungkapkan dengan gestur tubuh yang baik itu masih perlu diperbaiki lagi, tapi saya yakin Asti sudah bisa berperilaku asertif ya setelah pertemuan ini ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Asti setelah mengikuti pertemuan kita ini? Ada Pak. Iya, silakan bicara bagi saya. Jadi bisa membedakan nih Pak yang mana agresif, Iya, tegas, iya. Asertif itu tegas, ya. Yang pertama asertif. kedua agresif, Iya, agresif itu marah-marah, marah. Terus yang ketiga pasif, ya. Pasif itu memendam. mendendam ya. Jadi itu yang harus Nasti juga bedakan ya, supaya dalam penerapan atau implementasi teknik yang Nasti sudah dapatkan itu mampu dilakukan ya, bukan sikap agresif dan bukan sikap pasif, tapi asertif ya, seperti itu. Oke, bagaimana, masih ada yang mau disampaikan atau Masih Pak. ya apa itu? Saya sangat berterima kasih atas karena dengan layanan ini bisa mak bersikap Asertif. asertif dan belajar bersikap asertif. Oke, jadi bersikap asertif itu Nasti bersama dengan layanan yang pertemuan pertama kita ya. Ini hari ini kita itu penguatan ya terhadap apa yang sudah dilakukan di pertemuan pertama. Jadi harapannya Bapak Nasti itu sudah bisa berperilaku atau bersikap asertif di lingkungan kelasnya ya. Jadi Nasti ini mampu berpendapat tapi dengan pendapat yang baik dan gestur tubuh yang baik ya, tidak malah menyerang ya. Makanya kita tadi pelajari juga agresif dan pasif ya, kita yang mampu dibedakan. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua kita ini Nasti ya, kita cukup dulu. Insya Allah nanti jika masih memang Nasti perlu bantuan atau ada masalah, silakan datang di ruang kita sendiri ya, tanyakan ke Bapak atau siapakah guru yang lainnya. Oke, mungkin sekian untuk pelajaran selanjutnya. Siapa yang masuk? Oh IPA ya? Oh iya. Oh iya, hampir juga masuk yang kelima. Oke, saya ucapkan terima kasih Nasti ya, sudah bersedia datang di ruangnya Bapak. Mudah-mudahan kedepannya Nasti lebih baik lagi ya. Oke, semangat ya Nasti ya, semangat.